Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu-ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Semangat. Iya. Bagaimana kabarnya Bu Christine? Kok kelihatan sendu? Semangat Bu Christine ya, semangat. Ayo. Iya. Oh, biar semangat. Sekarang kita menggerak-gerakkan badan sebentar ya. Oke. Kalau lingkaran kecil berarti lingkarannya gini. Lingkaran kecil. Kalau lingkaran besar, lingkaran besar sambil digoyang-goyang. Biar langsing perutnya ya. Oke, siap. Biasanya kita berdiri karena ini kita nggak bisa berdiri, kita tidak sambil duduk saja. Oke, siap ya? Sambil mengikuti saya. Lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran besar, lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran besar. Tangan di atas, digoyang-goyang. Tangan di pundak, diputar-putar. Tangan di pinggang, bergoyang-goyang. Bertepuk tangan, 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 bersorak hore. Sudah semangat semuanya? Alhamdulillah kalau sudah semangat. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materinya tentang apa ya? Kalau kemarin sudah ada profil belajar Pancasila, ada kerangka kurikulum, sekarang kita sampai pada materi capaian pembelajaran. Saya izin untuk screen ya. Sebentar. Dulu. Sebentar. Sudah kelihatan? Belum? Hitam. Sudah, alhamdulillah. Saya perbesar. Iya. Sebentar ya. Hari ini akan belajar tentang capaian pembelajaran. Apa saja yang akan apa sih tujuan dari pelatihan kita tentang capaian pembelajaran ini? Yang pertama yaitu menjelaskan konsep capaian pembelajaran dengan menggunakan pemahaman sendiri, menjelaskan tujuan adanya capaian pembelajaran. Yang ketiga, menjelaskan fungsi capaian pembelajaran dalam perencanaan pembelajaran. Menjelaskan capaian pembelajaran keseluruhan elemen-elemennya dengan menggunakan pemahaman sendiri. Maaf, ada gangguan, ada sponsor. Ya, maaf. Ya, saya lanjutkan ya. Jadi sekali lagi, tujuan pelatihan kita hari ini yaitu menjelaskan, ibu-ibu diharapkan dapat menjelaskan konsep capaian pembelajaran dengan menggunakan pemahaman sendiri. Yang kedua, menjelaskan tujuan adanya capaian pembelajaran. Yang ketiga, menjelaskan fungsi capaian pembelajaran dalam perencanaan pembelajaran. Dan yang keempat, menjelaskan capaian pembelajaran secara keseluruhan dan elemen-elemennya dengan menggunakan pemahaman sendiri. Nah, apa saja nanti yang kita bahas? Yang pertama yaitu pengertian capaian pembelajaran, yang kedua tujuan capaian pembelajaran, dan yang ketiga prinsip capaian pembelajaran. Nah, untuk hari ini kita mau belajar yang mana dulu ya? Nah, yang pertama pengertian capaian pembelajaran. Apa sih capaian pembelajaran? Nah, tapi sebelum kita masuk ke pengertian capaian pembelajaran, kenapa kok capaian pembelajaran ini harus ada? Ada yang bisa menjawab kenapa kok harus ada capaian pembelajaran? Kemarin mungkin sudah disinggung di kerangka.
Adakah? Kenapa? Agar mengetahui perkembangan anak. Iya, bagus sekali Bu Hania. Ada yang lainnya untuk Bu Hania tadi mengetahui perkembangan anak. Iya. Tingkat perkembangan anak untuk laporan kepada orang tua. Iya. Disempurnakan lagi oleh Bu Hania tadi untuk agar bisa melaporkan capaian perkembangan kepada anak. Apa sih sebetulnya yang melatar belakangi capaian pembelajaran ini? Nah, ibu-ibu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, tadi sudah ada yang membahas ya, apa tujuan pendidikan nasional kita? Untuk mewujudkan apa? Untuk mewujudkan Profil pelajar Pancasila. Iya, mewujudkan anak-anak yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Anak-anak yang berjiwa Pancasila. Dan satu lagi, jangan lupa mempunyai keterampilan hidup berbasis 21. Nah, untuk itu perlu disamakan persepsi antara orang tua, antara guru, ya. Bagaimana sih capaian pembelajaran yang diharapkan kepada anak-anak kita? Pemahaman tentang pengetahuan, tentang sikap dan keterampilan yang harus dicapai oleh anak itu harus disamakan. Baratnya itu kita berjalan pergi, kalau tujuannya antara ibu sama ayah berbeda, terus bagaimana sampai pada tujuan? Ya, jadi harus sama tujuannya. Dalam mendidik anak juga begitu, harus sama tujuan antara guru dengan orang tua. Nah, pemerintah sudah menetapkan capaian pembelajaran itu, capaian pembelajaran yang diturunkan dari standar tingkat pencapaian perkembangan. Ini khusus untuk anak-anak usia dini atau untuk pendidikan anak usia dini. Itu diturunkan dari STTPA, dari KI, KD. Nah, itu kemudian oleh pemerintah ditetapkan ada 3 elemen. Nah, nanti akan kita bahas selanjutnya ya. Sekarang apa sih sebetulnya capaian pembelajaran itu? Nah, dalam keputusan Menteri Republik Indonesia nomor 958 tahun 2020 tentang capaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dinyatakan bahwa capaian pembelajaran merupakan bentuk pengintegrasian kompetensi inti dan kompetensi dasar yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi yang meliputi sekumpulan kompetensi dan lingkup materi, sehingga CP atau capaian pembelajaran memungkinkan setiap anak mendapatkan pengalaman belajar sesuai dengan tingkat kompetensinya. Nah, secara sederhana, capaian pembelajaran definisikan sebagai kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap tahap perkembangan peserta didik untuk setiap mata pelajaran pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Capaian pembelajaran memuat sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dan bentuk narasi. Nah, ibaratnya CP itu kalau kita mengemudikan kendaraan, mau menuju ke suatu tempat, itu kita memakai alat yang namanya mobil. Nah, kalau kita pakai apa navigasinya biasanya? GPS. Iya. Kalau kita salah arah, maka GPS nanti akan mengingatkan, "Hei, jangan terus, belok kiri." Kan gitu. Kalau harusnya terus kita belok kanan. Kan ada tuh, harus kita akan diingatkan lagi. Belok terus kurang berapa meter lagi kan begitu. Jadi capaian pembelajaran ini akan oleh guru untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran agar dapat menuju ke tujuan yang akan dicapai, agar dapat mencapai tujuan yang dicapai. Dan untuk murid-murid, untuk siswa juga digunakan sebagai arahan. Aku ini mau belajar, mau kemana sih agar mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, khusus untuk PAUD, tidak ada namanya materi mata pelajaran. Adanya apa di situ? Kita tema. Menggunakan apa, Bun? Tema.
tema. Ya, boleh. Bukan ya? Kalau di SD kan ada agama, bahasa Indonesia, kan begitu ya. Kemudian bahas matematika dan sebagainya. Tapi kalau di PAUD tidak ada. PAUD, capaian pembelajaran di PAUD itu adalah memberikan arah yang sesuai dengan usia perkembangan anak, yaitu mengembangkan nilai agama, fisik motorik, emosional bahasa, dan kognitif agar anak siap mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya. Ya, jadi tujuan dari capaian perkembangan untuk anak didik di PAUD itu agar dapat mencapai atau memberikan arah yang sesuai dengan usia perkembangan anak didik untuk mencapai perkembangan yang sesuai dengan usianya agar bisa mencapai siap untuk masuk ke jenjang selanjutnya. Gitu ya. Nah, tadi apa beda CP PAUD dengan CP umum? CP PAUD dengan CP dasar dan CP matematika tadi, apa bedanya tadi, Bun? Kalau CP ada, kalau PAUD kan nggak ada mata pembelajaran. Iya, kalau di PAUD tidak ada mata pelajaran, tapi kalau di SD, iya. Terima kasih Bu Sol, tidak Bu Sol. Saya mencatat loh Bu. Oh, selanjutnya Bun. Nah, bagaimana format rumusan CP di PAUD untuk mencapai perkembangan yang diharapkan? Nah, sebentar ya. Nah, sebentar. Tiap elemen stimulasi mengeksplorasi aspek-aspek perkembangan secara dan tidak terpisah. Ketiga elemen stimulasi tersebut adalah nilai agama dan budi pekerti yang mencakup kemampuan dasar-dasar agama dan akhlak mulia. Jati diri, yang kedua, jati diri mencakup pengenalan jati diri anak Indonesia yang sehat secara emosi dan sosial berdasarkan Pancasila serta memiliki kemandirian fisik. Yang ketiga, literasi dan sains, teknologi rekayasa, seni dan matematika yang mencakup kemampuan memahami sebagai informasi dan berkomunikasi serta berpartisipasi dalam kegiatan pramembaca. Juga kemampuan dasar berpikir STEAM untuk membangun anak yang kreatif dan mampu memecahkan masalah. Jadi CP untuk PAUD itu ada 3 elemen, yaitu tadi apa? Nilai agama dan budi pekerti. Agama dan budi pekerti. Yang kedua, jati diri. Jati diri. Ya, yang ketiga, literasi dan sains. Nah, lingkup pencapaian pembelajaran di PAUD yang mencakup 3 elemen stimulasi itu harus saling terintegrasi, tidak bisa terpisah-pisah. Nah, 3 elemen stimulasi tersebut merupakan penggabungan 5 aspek anak, yaitu nilai agama, moral, fisik, motorik, kognitif, sosial, emosional, dan bahasa, dan bidang-bidang lain untuk optimalisasi tumbuh kembang anak sesuai dengan kebutuhan pendidikan abad 21 dalam konteks Indonesia. Jadi di kurikulum sekolah penggerak ini bukannya tidak ada lagi yang namanya aspek nilai agama, moral, fisik, motorik, kognitif, sosial, emosional, dan bahasa, tetapi semuanya itu tergabung, terintegrasi di dalam 3 elemen, ya. Jadi itu nanti yang membedakan untuk kurikulum 13 dengan kurikulum PAUD 13 dengan kurikulum yang sekarang itu, yaitu di CP-nya tadi. Kalau di kurikulum 2013 itu mengembangkan 6 aspek perkembangan, tapi kalau di kurikulum sekolah penggerak ini mengembangkan tadi itu dan seninya juga, tapi digabung, diintegrasikan menjadi 3 elemen, yaitu tadi nilai agama dan budi pekerti, jati diri, dan literasi serta sains. Nah, sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Saya Bun. Oh, Bu Ania boleh. Ya, monggo, Bu Ania. Ya, karena saya ada yang belum paham ini.
kira-kira apa ya hubungan capaian pembelajaran dengan tujuan pembelajaran itu ya Bunda? Oh iya, terima kasih Bu Ania, pertanyaan yang bagus sekali. Apa hubungannya tujuan pembelajaran dengan capaian pembelajaran? Nah, Ibu belum sampai ke tujuan pembelajaran ya, tapi sudah berarti Bu Ania maju sekali pikirannya. Sudah. Ibu jangan khawatir ya. Tujuan pembelajaran itu adalah kita menurunkannya dari CP ya. Jadi CP itu ibaratnya tujuan besar, kita turunkan menjadi tujuan-tujuan yang kecil yang dinamakan dengan tujuan pembelajaran. Iya. Jadi nanti kalau kita membuat kegiatan rencana pembelajaran atau RPP, nanti namanya bukan RPP lagi, tapi modul ajar, itu kita menggunakan yang namanya tujuan pembelajaran yang akan di breakdown lagi menjadi tujuan kegiatan. Ada capaian pembelajaran yang diturunkan menjadi tujuan pembelajaran dan nanti akan dikembangkan lagi menjadi tujuan kegiatan. Banyak ya Bu yang dilakukan ya tambahnya. Oh iya. Pintar nanti kita ya. Oh begitu ya. Belum. Berarti Bu Sal sudah melaksanakan. Belum, Pak. Makanya kita belajar bersama nanti. Semakin banyak yang kita pelajari nantinya ya. Jangan khawatir Ibu-ibu. Kalau belum dipelajari, belum kita terapkan, kelihatannya memang banyak sekali, tapi sebetulnya tidak. Ini kita nanti malah akan disederhanakan. Alhamdulillah. Kita itu ada KD, ada KI, ada STTP yang dicampur, diramu jadi satu, kemudian dikembangkan tujuan kegiatan. Maka nanti hari ini kita tidak ada KDKI lagi yang ditulis, tapi langsung di capaian pembelajaran. Oke, alhamdulillah. Iya. Terima kasih Bu Ulfa. Sama-sama. Nah, ada lagi pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Alhamdulillah kalau tidak ada pertanyaan, ini siap-siap untuk meningkatkan pemahaman kita. Nah, sebelum kita selesai sesi ini, Ibu-ibu ada tugas kelompok untuk sesi selanjutnya, ya, yaitu tugas kelompoknya bisa dicatat. Yang pertama yaitu nanti tugas kelompok 1 kelompok 4 orang ya. Ya. Identifikasikan kompetensi yang ingin dicapai pada setiap elemen. Tadi elemennya ada berapa Ibu-ibu? 3. Silakan nanti diidentifikasikan ya setiap elemennya. Yang kedua, setelah kompetensi di setiap elemen capaian pembelajaran diidentifikasi, silakan ibu-ibu menentukan kegiatan bermain belajar yang dapat mengintegrasikan semua elemen tersebut. Nah, paham ya sampai di sini? Paham. Yang terakhir, jangan lupa nanti mengerjakannya di lembar kerja analisis kompetensi yang sudah disiapkan di lembar di LMS-nya nanti, ya. Dan jangan lupa ditulis kelompoknya dan nama ibu-ibu semuanya. Baik, ibu-ibu sudah tentang tugasnya ya? Ya. Kalau sudah paham, nanti di sesi berikutnya akan kita diskusikan bersama-sama tugas kelompok kita hari ini. Baik ibu-ibu, karena waktu saya sudah selesai, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf bila apa yang saya katakan, apa yang saya sampaikan ada yang kurang berkenan. Dan semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk selanjutnya kita bisa berdiskusi untuk mengembangkan kemampuan keterampilan kita dalam melaksanakan pembelajaran yang memerdekakan, yang menyenangkan buat anak-anak semuanya. Sampai berjumpa lagi. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.